Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada pertemuan kali ini saya akan sedikit menceritakan tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW diajak oleh pamannya Abu Thalib untuk bepergian menuju Syam, yang mana saat ini berada di Syria, Syam itu. Maka dikatakan di kitab ini ra'yuhul ghanam wa safratuhul ula ila Syam. Lalu bagaimana Nabi SAW mengembala domba dan pepergiannya yang pertama menuju negeri Syam. Kana sallallahu alaihi wasallam fi sigharihi yar'al ghanam li ahli Makkah bi ujratin ya'ishu minha. Diriwayatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kecilnya beliau adalah menggembala domba untuk orang-orang Mekah, yang mana ia hidup dari upah tersebut. Jadi Nabi Muhammad ini sejak kecil sudah mandiri. Dia hidup dari upah menggembala domba tersebut. Di usia masih anak-anak ini, bukan usia dewasa. Menggembala domba di usia anak-anak. Luar biasa. Walamma balaghat tasi'ah, ketika usianya mencapai 9 tahun. Ada pendapat pula yang mengatakan 13 tahun. Min umrihi safara ila Syam. Dari riwayat mengatakan 9 tahun, 13 tahun. Beliau sallallahu alaihi wasallam pergi menuju Syam. Ini yang pertama kali, tapi pergi Syam pertama kali. Ma'ammihi Abi Talibin bitijaratin. Bersama pamannya Abu Talib dengan membawa barang dagangan. Jadi Nabi Muhammad pergi ke Syam dengan pamannya Abu Talib dengan membawa barang dagangan. Ini perginya Nabi Muhammad pertama kali menuju negeri Syam. Walamma gharuba min Busra ra'ahu rahib Bahira. Ketika dekat dengan kota Busra, maka seorang rahib bernama Bahira melihatnya. Fa akhbara ammahu bi annahu sayakunu akhiral anbiya. Maka si Bahira memberitahu kepada Abu Talib bahwa kelak keponakannya ini akan menjadi nabi penutup. Wa talaba minhu an yarji'a bihi khaufan alaihi min aduwin yataraqqabuhu. Dan diminta sama Bahira, wahai Abu Talib, ini kelak keponakanmu, saya telah melihat tanda-tandanya sesuai di dalam kitab Injil bahwa ini akan menjadi nabi penutup. Maka hendaknya keponakanmu ini segera pulang. Dibawa ya pulang, karena saya khawatir keponakanmu akan dihadang dan akan diserang oleh musuh-musuh yang membenci Nabi Muhammad SAW. Di antara orang yang membenci Nabi Muhammad adalah termasuk orang-orang Yahudi yang berharap bahwa Nabi penutup kelak munculnya dari Bani Ishaq. Begitu. Wa qad istadalla ala nubuwwatihi bi alamatil lati fi qudubi ahli kitab. Karena sesungguhnya dikatakan di sini telah terdapat tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana terdapat di dalam kitab-kitabnya orang-orang ahli kitab. Kitab-kitabnya orang ahli kitab, ya ini kitab-kitab Injil, kitab-kitabnya orang Nasrani, kitab-kitabnya para rahib, kitab-kitabnya para pendeta. Terdapat tanda-tanda kenabian yang tampak dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak tanda-tanda kenabian yang dijelaskan di dalam kitab-kitab tersebut. Dan dari tanda-tanda tersebut Di antaranya juga termasuk ada tanda kelahiran di antara kedua pundaknya dan lain sebagainya.
Jadi kedatangan Nabi Muhammad ke Syam ini sudah diramalkan karena akan datang Nabi dan menuju tempatnya si Bakhira tersebut. Maka safratuhu tsaniyah ila Syam. Maka kita melanjutkan, lalu Nabi Muhammad pulang dengan pamannya Abu Thalib menuju ke Mekah. Dan fil khamisah wa ishrina min umrihi, ketika usia Nabi Muhammad sudah mencapai 15 tahun, Nabi SAW safara ila Syam marratan tsaniyah, pergi ke Syam untuk kedua kalinya. Jadi riwayat yang lain mengatakan pertama Nabi Muhammad berangkat usia 9 tahun, ada riwayat lain mengatakan usia 13 tahun. Maka pergi yang kedua di usia Nabi Muhammad 15 tahun. Fi tijarati li sayyidati Khadijah. Ketika itu untuk berdagang dan membawa barang dagangannya Sayyidah Khadijah. Kepergian Nabi Muhammad yang kedua kali untuk membawa dagangan Sayyidah Khadijah. Wa kana dzata syarafin wa malin tastakhirur rijala fi maliha. Dan memang Sayyidah Khadijah ini adalah memiliki kemuliaan, memiliki harta yang luar biasa, memiliki harta yang banyak, seorang wanita yang mulia, wanita terhormat, wanita yang kaya raya, dan biasanya memperdagangkan, menyuruh orang-orang laki-laki ini untuk memperdagangkan atau membawa barang dagangannya dijual di negeri-negeri lain, seperti dijual di Syam atau dijual di negeri-negeri lain. Wa qad ikhtarathu li hadzal amal li'annaha sami'at bi sidqihi. Maka Sayyidah Khadijah memilih Nabi Muhammad untuk membawa barangnya Sayyidah Khadijah ini. Kenapa? Li'annaha sami'at bi sidqihi, karena mengetahui bagaimana kejujuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa amanatihi, dan bagaimana amanatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa akhlaqihi syarifah, dan akhlak mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidah Khadijah ini memilih Nabi Muhammad bukan karena hal-hal lain, tapi karena terkenal dengan kejujurannya, terkenal dengan amanahnya Nabi Muhammad, terkenal dengan akhlaknya, dan terkenal dengan beliau dapat dipercaya. Makanya Nabi Muhammad ini kan dikenal dengan slogan ketika berdagang itu, dikenal dengan slogan yaitu Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Karena apa? Di dalam berdagang Nabi Muhammad SAW tidak pernah menipu orang. Nabi Muhammad dikatakan apabila menjual suatu barang, dikatakan kondisi barang tersebut apa adanya. Oh, barang ini memiliki kurangan ini, memiliki kelebihan ini, barang ini barang yang bagus, barang ini barang yang kurang bagus. Ngomong apa adanya Nabi Muhammad. Sehingga dari situ Nabi Muhammad dapat mendapatkan pelanggan yang banyak dan semakin dicintai oleh orang-orang yang berdagang dengan Nabi Muhammad. Karena apa? Nabi Muhammad yang dijual ini bukan barang dagangan tapi brandnya, yang dijual Al-Amin. Dan hal tersebut diadopsi oleh perusahaan-perusahaan besar dengan istilah branding, yang mana orang zaman sekarang kalau membeli barang yang dilihat pasti apa? Brandnya dahulu. Kita membeli handphone, saya mau cari merek Samsung. Saya mau beli televisi, saya cari merek Samsung. Padahal belum tentu selain merek Samsung adalah barang jelek, tapi karena sudah terpercaya. Dan Nabi Muhammad SAW adalah orang yang pertama kali mengajarkan, mencetuskan yang namanya pentingnya branding, yaitu Al-Amin atau terpercaya. Hakata. Saya kira dari perjalanan ini paling tidak kita dapat memahami sedikit tentang bagaimana proses perjalanan Nabi Muhammad SAW menuju Syam. Wa kana ma'ahu khadimuha Maisarah faba'ahu watta'a wa raja'a biribhin 'azimin. Kemudian bersama Nabi Muhammad SAW adalah pembantunya yang bernama Maisarah. Dan ketika Nabi Muhammad SAW sama pembantunya ini melakukan perjalanan, maka beliau melakukan perdagangan, penjual dan membeli, dan pulang ke kampung halaman dengan membawa keuntungan yang sangat besar. Bahkan sampai keuntungan Nabi Muhammad ini berlipat-lipat dibandingkan dengan orang-orang yang lain yang membawa dagangan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Maka
insya Allah dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa kejujuran adalah hal yang penting sebagaimana contohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.